Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung di hari Senin 18 Agustus 2025. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kitab Yeremia pasal 23 ayat 30 sampai dengan yang ke-40. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan menyampaikan renungan pagi dengan judul Jangan Mencomot Firman. Saudara-saudara, pernahkah mendengar seseorang berkata, Tuhan bilang begini pada saya. Tapi saat kita dengar pesannya, rasanya kok janggal. Itulah yang terjadi pada zaman Nabi Yeremia. Banyak orang mengaku berbicara atas nama Tuhan, padahal mereka hanya menyampaikan kata-kata yang mereka buat sendiri, atau tanda petik meminjam kata-kata dari nabi lain lalu mengaku itu firman Tuhan. Tuhan menyebutnya mencuri firman, ayat 30. Masalahnya bukan sekedar copy paste kata-kata orang lain. Yang jadi masalah adalah ketika firman itu dipelintir, ditambah-tambahi atau dikurangi demi membuatnya terdengar manis di telinga atau menguntungkan si pembicara. Firman Tuhan yang asli itu bagaikan api yang membakar dan palu yang menghancurkan batu, tajam, berkuasa, dan mengubah hati. Tapi kalau firman itu sudah dipalsukan, kuasanya hilang. Zaman sekarang, tantangan juga sama. Kita hidup di era informasi di mana ayat Alkitab bisa menyebar cepat lewat media sosial, tetapi sayangnya tidak semua kutipan ayat itu tepat konteksnya. Ada yang diambil setengah kalimat, ada yang dipakai untuk membenarkan perilaku yang sebenarnya tidak sesuai kehendak Tuhan. Bahkan kita sendiri pun bisa tergoda, ingin terdengar rohani, tapi tidak sungguh-sungguh memahami makna yang kita bagikan. Karena itu, firman hari ini mengajak kita untuk, yang pertama, hati-hati dalam mengutip firman. Pastikan kita tahu maksudnya, konteksnya, dan tidak menambah atau menguranginya. Yang kedua, bukan hanya menghafal, tapi menghidupi. Firman yang kita jalani sehari-hari akan lebih kuat pengaruhnya daripada 1000 kata manis yang kita ucapkan. Yang ketiga, memiliki hati yang murni dalam menyampaikan firman. Tujuannya bukan supaya kita dipuji, tetapi supaya Tuhan dimuliakan dan sesama dikuatkan. Saudaraku, Tuhan menutup bagian ini dengan peringatan keras. Siapa yang menyalahgunakan firman akan dibuang dan menjadi aib. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi mengingatkan bahwa firman-Nya suci dan kita dipanggil untuk memperlakukan firman Tuhan itu dengan hormat. Mari pagi ini kita meminta kepada Tuhan, biarlah setiap kata yang keluar dari mulut kita hari ini lahir dari kebenaran Tuhan, bukan dari kepentingan kita sendiri. Jika kita hidup seperti itu, kita tidak hanya terhindar dari bahaya mencuri firman, tetapi juga menjadi pembawa terang dan berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, terima kasih karena pagi ini Engkau mengingatkan kami betapa berharganya firman-Mu. Ampuni kami jika pernah sembarangan mengutip atau memakai firman-Mu tanpa mengerti maksudnya. Ajari kami untuk rajin membaca, tekun merenungkan, dan setia menghidupi firman-Mu setiap hari. Jadikan bibir kami saluran kebenaran-Mu, dan hati kami ladang yang subur untuk firman itu bertumbuh. Pimpinlah setiap perkataan dan tindakan kami hari ini Tuhan, supaya semuanya memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.